Lu nggak ribut kan di sini? Aman. Halo Kak. Kali ini kami akan wawancara salah satu danlab Artemis yaitu Hevok. Sebelumnya dari kakak sendiri, apakah ada format perkenalan yang kami harus ikutin? Enggak ya, Pok. Ini aja nama, terus nama nim boleh, nama nim, terus hobi, terus ini ketakutan terbesar. Ketakutan terbesar. Ya. Kalau jawabnya Depok gimana? Gitu. Bisa aja. Udah, itu aja. Ada gua. Halo, kenalin. Nama gua Putu Brahma Wididana. Gua Athena 24. Terus panggilannya Brahma. Hobinya itu main game sama motoran. Terus ketakutan terbesar itu orang tua meninggal sebelum gua jadi orang. Aduh. Gua juga. Ini udah ada rasa nggak? Kenalin semua, nama aku Dipa Sembada, biasa dipanggil Dipa, NIM 136244039. Hobi ya? Iya, hobi Pak. Hobi aku ada olahraga, 3D design, sama aku suka scroll TikTok. Terus ketakutan terbesar tuh aku males buat jalanin semua hal yang udah aku list gitu loh. Jadi kayak to-do list aku nggak aku lakuin karena males. Jujur itu ketakutan. Halo, nama gue Omar, Muzaffar Omar Priambodo, dipanggil Omar. Athena 055. Hobi baca buku. Terus ketakutan terbesar mengecewakan orang tua. Buku yang dibaca apaan tuh? Hah? Buku yang dibaca. Oh, buku. Kalau sekarang lagi baca buku biografi. Siapa? Ini engineer F1. Siapa tuh? Adrien Nui, How to Build a Car. Ya. Oke, perkenalin semuanya. Gue Hilman Hafiz Adrian atau biasa dipanggil Hilman. NIM gue 136244056. Terus hobi gue saat ini main game sama main piano. Terus ketakutan terbesar gue adalah balding. Balding. Jujur gue juga takut sih. Siapa yang nggak takut? Ini. Oh, thank you. Oke, halo. Perkenalkan, gua Nibra Saki Almer, bisa dipanggil Almer. NIM 040. Hobi aeromodeling. Terus ketakutan terbesar nganggur. Setelah lulus. Ya. Oke, perkenalkan nama gua Faisal Muhammad Ansari Badri, bisa dipanggil Faisal, NIM 136244078. Hobi gua main futsal, jadi kiper, main bola. Setelah itu ya ngobrol-ngobrol ya sama hobinya terakhir ya mungkin ya ngaji. Oke, ketakutan terbesar. Gak husnul khotimah. Itu benar itu. Takut masuk neraka. Oke, perkenalkan aku Muhammad Arzu Naufal, panggilannya Arzu, Athena 060. Hobinya main game sama nonton live stream YouTube kalau senggang. YouTube gaming. Ketakutan terbesar murtad. Moderator. Ya udah, oke. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, angkatan, NIM, nama jabatan di KMPN. Gitu. Oke, perkenalkan aku Muhammad Lutfi Jamaluddin, bisa dipanggil Lutfi. Terus NIM 136234056. 056 siapa? Oh, lo. Oh. Ya, 056. Terus apa lagi tadi? Ini udah Angkatan Artemis. Ini jabatan di KMPN staf PSDA. PSDA itu pengembangan sumber daya anggota. Oke, siapa yang mau nanya dulu? Boleh dari kelas dulu. Mau nanya, Bang.
Kalau abang disuruh mendeskripsikan KMPN dari POV abang sendiri, itu gimana? Mendeskripsikannya ada ininya nggak? Ada batasannya berapa kalimat atau? Bebas. Apa ya? Paling gue bikin satu kalimat aja kali ya. Bentar. KMPN itu adalah sebuah keluarga teknik dirgantara yang apa ya? Yang profesional mungkin. Ya udah itu aja sih. Nggak usah panjang-panjang. Oke. Lanjut lagi bro, kan 2. Langsung 2 silakan. Oke. Terus pertanyaan gue yang kedua, kan abang nih masuk KMPN sebagai angkatan Artemis gitu kan. Terus di KMPN itu ketemu sama angkatan yang lebih di atas, Apollo, Testral, dan di atasnya lagi. Nah itu cara abang membangun hubungan dengan angkatan atas tuh gimana? Dan sekarang gimana ininya kayak hubungannya abang dengan angkatan atas itu? Oke. Kalau sama angkatan atas, pertama, lo mau ikut juga nggak? Atau mau ikut sekalian? Oh, abis ini. Oh ya udah. Kalau ya. Kalau sama angkatan atas, paling awalnya dimulai dari ya kayak gini, wawancara gini. Terus kayak abis itu, lo sering ke sekre aja. Terus kayak ketemu, terus nyapa gitu. Kayak, Gen? Nah, atau gitu. Terus apa namanya? Apalagi ya? Jangan cuek aja sih, kayak kalau misalnya ketemu sama angkatan atas gitu. Ya udah gitu aja sih. Ya kalau bisa jangan takut juga. Kayak kita semua ini kok nge-reach out kalian gitu. Oke. Mungkin pertanyaan pertama itu ini. Apa impresi pertama ketika bertemu Athena? Oh menarik ini sebagai danau. Iya, apalagi danau lagi ini. Jujur aja nggak apa, jujur. Bentar, gue mikir dulu. Kasih dikit. Pertama kali ketemu Athena tuh berarti pas hujan ya, awal banget tuh. Wah, itu jelek banget sih jujur ya, hujan tiba-tiba. Apa ya? Sebenarnya kalau misalkan dilihat itu kayak awalnya gue mikir kayak angkatan ini kayak Artemis gitu. Maksudnya kayak di angkatan gue tuh kebanyakan orang nggak suka interaksi lapangan gitu. Ya, jadi kayak orangnya kebanyakan bener-bener apa ya, kayak fokus ke akademik aja, fokus ya gitulah. Terus kalau misalkan mau aktif tuh orang-orang biasanya bukan di kemahasiswaan biasanya, malah ke kayak unit-unit kayak Kesantara gitu. Nah, gitu-gitu. Nah, terus setelah bertemu dengan gue dan bertemu dengan dalam lainnya, gue kayak merasa ternyata ini nggak lebih gue bisa bilang bahasanya lebih abang-abangan lah daripada Artemis gitu. Ya, gue mikirnya gitu. Cuman kayak apa ya? Ya udah itu dulu deh. Nanti selanjutnya gue spill nanti aja kalau ada waktu kalian mau tanya lagi. Terus kan sekarang sudah istilahnya 1 tahun di KMPN. Menurut Kak Lutfi itu apa sih hal yang masih perlu dikembangin di KMPN atau yang masih kurang? Itu masih kurang ya. Iya. Yang bisa dikembangkan. Jujur yang bisa dikembangkan itu karena tadi gue udah ngomong angkatan gue tuh kebanyakan nggak suka berkemahasiswaan. Tapi mereka tuh kalau misalkan kan berarti ada beberapa orang yang bener-bener kayak dari awal tuh kayak nggak mau banget nih. Cuman setelah mereka udah join di KMPN dan mereka udah merasakan ya di KMPN gimana gitu. Malah ada yang tiba-tiba jadi aktif. Dan kayak
bahkan kalau misalkan dia kayak nggak aktif ngambil peran atau segala macem, aktif selalu hadir tuh ada banyak yang gitu. Nah, tapi ada sebagian orang juga yang mungkin nggak pernah mencoba untuk datang ke sekre sering-sering gitulah. Itu ada beberapa yang begitu. Dan ada juga yang kayak semisal udah dapat jahim nih, habis itu ngilang gitu aja, kayak nah gitu. Kalau di KMPN sendiri kan ada salah satu kewajiban anggota biasa ya. Nanti kalau kalian jadi anggota biasa, nanti kalian harus mengikuti kegiatan di KMPN minimalnya gue lupa satu kali 6 bulan ya, satu kali 1 semester ya, gimana kalian? Setahun. Oh, 1 kali setahun. Oke, udah 1 kali setahun tuh. Jadi kayak banyak orang yang benar-benar ngilang aja gitu. Yang perlu ditingkatkan sih karena ini sebenarnya basisnya kekeluargaan ya. Itu harusnya bisa lebih erat lagi hubungannya. Jadi kayak nggak apatis lah. Itu yang bisa ditingkatkan kayak dari orang-orangnya gitu, bisa lebih tidak individualis saja gitu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya potensinya KMPN itu gede. Bahkan tapi banyak yang tidak bisa terwadahi sebenarnya. Gue liatnya gitu. Bahkan ada tahun berapa ya? Gue lupa, tahun 2017 kayak gitu. Itu pas KRTI itu Aksantara lawan KMPN. Iya. Jadi KMPN ada tim buat KRTI, iya. Itu menarik tuh sebenarnya. Sebenarnya gue juga kalau misalkan kalau misalkan ada kesempatan gitu kayak wah sebenarnya menarik gitu. Walaupun gue basisnya kayak nggak terlalu pengen kesana ya. Cuman kalau misalkan KMPN buka begitu, wah anjir gue join sih itu. Paling gitu sih. Dan sebenarnya ada beberapa hal lain lagi yang sebenarnya simpel sih. Kayak apa ya? Oh ini sebenarnya potensi sekre itu oke banget tuh. Ya, jadi kayak sekre kita tuh salah satu sekre paling gacor lah di ITB gitu. Ya. Jadi kayak fasilitasnya banyak dan ada semua gitu. RTV. Ya, coba lo tanya teman-teman lo, tanya teman lo. Apaan? PS5. Boleh tuh angkatan kalian kalau mau. Ya. Kontribusi angkatan tuh, boleh tuh. Ya, paling gitu sih. Udah, kalau dari gua itu aja. Sholat. Kan dari Bang Lutfi ini masuk PSDA kan ya? Yeah. Itu lingkup kegiatannya apa aja di PSDA itu? Oke, jadi basically di PSDA itu adalah subbiro di bawah Biro Kaderisasi. Jadi di Biro Kaderisasi itu ada 3 subbiro, yaitu MSDM, basically kayak HR-nya. Kemudian ada PAB, penerimaan anggota baru. Kemudian ada PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Nah, PSDA ini fokusnya itu kaderisasi aktif. Jadi kaderisasi untuk orang-orang yang udah menjadi anggota biasa di KMPN. Karena kaderisasi kan nggak berhenti lu dapat jahim doang. Dan itu sebenarnya kaderisasi itu sebenarnya setelah lu menjadi anggota luar biasa pun lu bisa saja melanjutkan kaderisasi lu itu. Terus ya jadi kayak sebenarnya bagaimana lu merancang strategi apa untuk bisa istilahnya mengkader anggota biasa KMPN gitu. Ya gitu sih. Terus apa lagi? Udah paling itu aja sih kalau misalkan ini ya. Kalau mau prokernya mau tanyain juga atau gimana? Boleh proker PSDA. Ya, prokernya. Jadi proker PSDA itu ada namanya social mapping. Social mapping tuh jadi kayak lo nge-mapping seluruh anggota KMPN. Jadi kayak dan nggak cuman kayak dia temennya siapa doang, tapi dia minatnya kemana. Jadi kayak itu menarik tuh, soalnya kayak lo bisa tahu kondisi aktualnya di KMPN tuh gimana gitu, dan yang mereka butuhkan tuh sekarang tuh apa, dan itu bisa berkolaborasi juga hasilnya nanti bisa berkolaborasi di
ini apa namanya ke kesra, ke kesejahteraan anggota. Jadi kayak misalkan ada orang yang ternyata butuh ini gitu. Mungkin dari kesra bisa membantu untuk memadahi. Juga bisa lari ke RMB, rekreasi minat dan bakat. Jadi kayak bisa diwadahi misalkan kalau misalkan suka hobi tertentu gitu. Terus ada lagi pilar itu namanya kayak pilar kepemimpinan. Jadi pilar itu singkatan, gue lupa judul singkatannya apa, cuman singkatannya jujur agak dipaksakan. Jadi gue agak lupa. Terus intinya itu kayak tentang pelatihan kepemimpinan untuk orang-orang yang mau mengambil peran di KMPN. Contohnya Cakawisok, terus juga calon klakson ya gitu. Klakson tau klakson? Nah itu ya gitu-gitulah yang mau ngambil dari ketua-ketua atau mungkin yang dikira dibutuhkan. Dan materinya nggak cuman tentang kepemimpinan doang, itu bisa by request. Ya jadi enaknya jadi anggota PSDA lu bisa dapat begituan secara free gitu. Ya soalnya itu nggak dibuka untuk orang banyak kan, soalnya kan kayak fokusnya untuk satu orang itu sebenarnya. Nggak satu orang sih, kalau misalnya yang nyalon 2, 3 itu untuk orang gitu sih. Itu aja dulu. Kalau mau nanti kalian datang di Magang Fair ya, datang ya. Nah ya nanti kalian bisa tahu sendiri gitu. Lanjut. Ada 2. Kan kakak ini kan sebagai Danlab Sonic nih, boleh cerita dong kayak pengalaman kakak di lapangan itu gimana, dan juga kayak kenapa jadi Danlab, dan apakah jadi Danlab Sonic itu kayak jadi Danlab pertama bagi kakak gitu? Oh, oke. Jadi untuk pengalaman lapangan gue di TPB itu cuman pernah 2 kali. Jadi panlap. Satu itu, dan panlapnya panlap yang fun gitu. Satu pantur. Oh, pantur. Pantur AMI. Ya, ada yang pantur di sini? Aku. Oh iya, kalian lo udah ini ya, anjir. Terus habis itu mentor. Ya, gitu. Ya, jadi kayak panlap yang fun lah. Tapi kalau mentor kebetulan jadi ini wakil komandan batalion. Bata berapa? Bata 2. Lu bata berapa? Kalian ada yang bata 2 enggak di sini? Dulu pas SKM. Bata 5. Gua buat 1. Bata 5. Bata 5. Iya, Bata 5. Ya, itu. Kalau apalagi tadi? Masih. Kenapa yang jadi Danlab? Karena gimana ya bilangnya? Sebenarnya ada alasan yang nggak boleh gue ceritakan sekarang. Ya, tapi alasan lainnya adalah gue pengen ini aja sih, pengen bisa berinteraksi langsung lah sama sama Athena gitu kan. Kalau misalkan mentor juga berinteraksi langsung, ya kan. Tapi kan cuman kayak satu kelompok mentor doang. TWS gue mana? Oh iya. Oh ya udah. Oke deh. Oke bang. Terus apa tadi namanya? Apa tadi? Sampai mana tuh? Oh iya, pengen berinteraksi langsung sih. Pengen lihat kayak ini Athena tuh gimana gitu. Soalnya katanya si korpun angkatan gua yang kebetulan juga adalah klakson. Ya, itu bro itu ngomong katanya, wah ini kayak Athena abang-abangan banget nih gitu. Katanya gitu. Katanya AE24 abang-abangan. Iya, terus kayak gue liat anjir nih abang-abangannya setengah tuh di Nino doang gitu. Abang-abangan angkatan gitu, setengahnya di Nino anjir. Betul. Ya gitu sih. Gue sebenarnya penasaran aja, dan gue pengen Danlab tuh karena gue pengen improve skill untuk kan jadi Danlab tuh sebenarnya lo nggak cuma asal marah-marah. Ya jadi kayak gue pengen mengimprove skill argumen gue, skill ngomong gue, ya dan sebagainya. Kalau jadi Danlab pertama, gue nggak tahu ya ini bisa dibilang Danlab pertama apa enggak. Cuman gue pernah jadi Danlab tidak resmi di suatu sekolah lapangan
gitu. Jadi kayak bukan apa ya, kayak dana pengondisian doang gitu sih, pernah sekali doang. Jadi kayak nggak bisa dibilang dana, kayak ini bisa dibilang dana pertama gue gitu. Kayak udah. Oke, lanjut. Sekarang kan untuk menjadi Dunlap apa saja persiapan kakak untuk menjadi Dunlap, dan juga kayak tips and tricks, dan juga kayak mungkin bagaimana menjadi Dunlap yang baik gitu. Oke. Lu mau jadi Dunlap? Ada yang mau jadi Dunlap di sini? Kan biar ada informasi. Oke, tips and trick lo harus paham materi. Sama, ya kan? Kalau lo bego gitu kan jadi ya bukan hilang impresi, kayak apa ya? Hilang impresi iya, cuman kayak lo mau ngapain anjir di depan ngomong kalau lo nggak ngerti apa yang iya. Terus persiapannya ya itu, lo materi harus kenceng tuh. Terus kemudian lo persiapan persiapan nggak takut lah, kan kayak kadang ada orang yang kayak demam panggung gitu kan, itu kan soalnya kan lo kayak dilihat orang banyak di depan sendirian gitu kan. Nah terus kayak marah-marah gitu ya, jadi kayak persiapannya sih gimana caranya lo mengatasi hal tersebut. Soalnya gue sendiri sebelumnya juga merasa agak demam panggung gue dulu ya, jadi kayak gue dulu kayak nggak berani kalau ngomong depan orang banyak gitu. Berarti ada simulasinya gitu nggak? Apanya? Jadi Dunlap, simulasinya. Simulasi Dunlap. Nanti lo tahu kalau lo sudah jadi pengosyur. Ya kalau mau jadi Dunlap berarti ya tunggu aja lah. Oke. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Tips and trick terus apa sih? Persiapan ya? Udah ya. Ini kayak mau jadi Dunlap ini sebenarnya ini. Iya. Enggak ini, gua nggak bisa. Ngaku aja ini. Ngomongin detail banget soalnya. Terus pengen nanya dong, pas ngedunlap nih, kayak di pikiran abang tuh ada apa nggak, maksudnya kayak ngelihat Athena gini yang masih baru, kayak bukan kepikiran apa ya, lebih ke salto gitu. oh enggak. Ya pokoknya kayak what's on the mind pas ngedunlap gitu, kayak apakah harus dipikirnya cuman materi ini mau nanya-nanya atau gimana gitu. Terus ada pernah nggak blunder gitu sama ngedunlap? Ada nggak? Terus atau mungkin kayak expand ke pertanyaan dia, kayak misalnya lu kalau ngeliat muka-muka orang-orang nih di forum nih, itu kayak gimana lu kayak kayak ekspresinya juga tuh. Iya. Kayak nih orang kayak takut banget nih. Iya gitu. Benar, exactly. Berarti pertanyaannya apa tadi? Ya kayak tadi, kayak pas ngeliat gitu apa yang diperasain. Oke, yang gue lihat sih orang kan masing-masing ya. Jadi kayak ada yang takut jujur, terus ada yang kayak dia kelihatannya berani, cuman pas gua tunjuk dia diem. Ada tuh yang begitu tuh, lumayan banyak juga. Terus apalagi ya? Terus juga gua merasa kayak jadi kayak jadi ini pada saat angkatan gue di forumin gitu. Ya kayak ya emang orang emang beda-beda kan ya. Ya jadi kayak gua ngerasa seru aja sih lihat gitu. Oke. Terus tadi blunder ada nggak? Oh iya. Itu nggak bisa gue jawab sekarang. Mungkin nanti kalau kalian ada yang mau jadi Dunlap gitu, siapa tahu. Nama dong. Sama kalau abang kayak pas interupsi kan banyak gitu. Teknik milihnya gimana? Boleh. Karena biasanya setiap Dunlap beda-beda. Iya. Referensi abang sendiri gimana? Aduh, ini juga ada hal yang nggak boleh gue omongin. Ya, jadi ini pertanyaan nanti kalau lu masih penasaran mungkin bisa tanya beberapa bulan ke depan gitu. Atau beberapa tahun ke depan, nggak tahu lu selesai soalnya kapan. Oke. Ya. Oh berarti udah. Oke. Lanjut Faisal. Gua nanya apa ya? Udah ditanya semua. Ya. Yang lain kayak nggak usah pertanyaan yang kayak template begitu, kayak tentang kehidupan pribadi gitu misalkan. Wajib 2 campaign sih. Anak campaign sih dulu Itu wajib 2 masing-masing. Faiz. Anak campaign banyak yang suka bola nggak? Oh iya. Kalau misalkan lu mau tanya dana berapa sih tanyanya. Nih benefit masuk campaign dari gua. Benefit jadi Dunlap. Oke. Dunlap terjun.
Ini pertanyaannya itu ya seberapa bola KMPN? Bola anjir. Iya, seberapa Gua buka HP dulu, bentar, gua cek dulu. seberapa bola, maksudnya seberapa KFN base bola gitu di KMPN itu. Bentar ya, gua cek dulu. Gua paling mengeceknya dari angkatan gua sendiri sih paling ya. Gua cek di grup futsal Artemis. Kita sebang lana gitu. Itu pasti. Saya dengar Artemis tuh kurang banyak ke bola. Iya. Jadi kita ada total angkatan Artemis ada 76 orang. Yang join di grup futsal Artemis hanya 15. Ya bisa disimpulkan sendiri lah ya. Cuman kalau misalkan fans bola itu kayaknya sedikit lebih banyak dari itu. Mungkin sekitar 25 sampai ya yang ngerti bola gitu, kayak sampai 30 mungkin yang ngerti bola. Hah? Satu lagi pertanyaan apa nih? Ini kontroversial kalau gue nanya. Apa tuh? Kenapa Danlap ini nih? Ini backgroundnya tuh kok orangnya kocak-kocak gitu ternyata. Oh ternyata orangnya kocak-kocak. Iya. Oh gitu. Lu udah sama berapa aja yang diwawancara? Siapa? Enggak, bukan maksudnya. Gua ngobrol sama itu apa namanya, sama teman gua tuh yang sama Bang Lanang tuh. Terus dia kaget tuh. Wah, Bang Lanang jadi Danlap, serius demi apa gitu. Oh iya. Iya, terus kemarin kan gua nanya ini kan ditanya Awap gitu. Lu jadi Danlap gitu. Dia ketawa-ketawa gitu. Oh, iya. Terus diceritain sama apa? Oh, dia cerita. Iya. Diceritain cerita sampai sedalam lah. Yang pas gua satu rumah sama dia. Iya. Oh iya. Diceritain mancing ke cewek bon gitu. Iya. Mancing ke Cirebon. Nah, itu paling gua mau cerita tentang mancing ke Cirebon ya. Jadi pada mulanya gua diajakin sama seseorang. Seseorang itu adalah fans MU. Ya. Kebetulan dia juga fans MU garis keras dan pemancing handal garis keras. Lu tanya apapun tentang mancing, skill mancing dia pentok dah. Dia bisa apa namanya? Bikin apa ya, umpannya sendiri gitu. Oke, ini baru tahu gue. Ya. Siapa tahu kayak lu ada yang hobi mancing gitu, coba lu ngobrol sama Lanang tuh. Ya intinya dia expert ya di bidang mancing. Nah, terus sebenarnya mau bikin gitu kata Lanang tuh. Kayak mancing. M-nya mancing. Latihan mancing. Kayaknya pancing. Nah, terus gue juga itu sebenarnya yang diajak tuh pada saat itu ada beberapa orang. Jadi pada saat mau berangkat itu sisanya itu adalah gua, Lanang dan David. Ada yang main timnya David nggak? David kelompok 2, oh nggak? Nggak, ada yang kelompok 2 nggak? Yang kelompok 2? Ada, oh ya udah. Nah itu, tapi di tengah jalan hujan. Ya, tengah jalan hujan tuh, naik motor. Terus kayak, gua akhirnya, wah sepertinya saya tidak dulu deh gitu. Akhirnya gue gak ikut. Nah akhirnya mereka berdua tuh. Berdua? Iya, dan lo tahu berangkat jam berapa? Sekarang. Jadi gara-gara hujan mereka kan kita ini kan apa namanya, neduh dulu kan. Terus kayak nunggu sampai sekitar jam 4:30-an. Jadi mereka berangkat dari Bandung ke Cirebon jam 4:30. Jadi kayak gelap kan di sana kan, gelap dan hujan. Kayak gua nggak mau gitu. Tapi Lanang tuh jiwa mancingnya sangat. Ini di sini nih. Kemarin kan gua habis wawancara Anang nih. Oh, mancingnya hari ini? Oh enggak, jam sekarang maksudnya. Nah ini ada cerita lagi sampai sana mereka nih. Ya, tapi kan gue bukan orang yang mengalami langsung, jadi lo silakan tanya ke Lanang sendiri nanti. Dia ini apa sih namanya? Pertama ke apa ya, kayak ke dekat pantai gitu. Terus nggak boleh, diusir sama orang. Terus itu ke tempat lain lagi, diusir lagi. Ada 2 atau 3 tempat gitu dia diusir. Akhirnya mereka mancing di mana tahu nggak?
di ITB Cirebon kolamnya. Danau ITB Cirebon gitu. Dan akhirnya dia cuma dapat ikan segede mana ya, segede gini. Jauh-jauh ke Cirebon 2 biji doang katanya dapatnya. Atau ntar lo tanya ke Lanang sendiri soal itu. Ya, dari gue cukup sampai situ. Pertanyaan wajib biasanya. Pertanyaannya, kegiatan paling seru di KMPN apa? Kegiatan paling seru ya? Sejauh ini paling seru sih Sonic ya. Soalnya Rata-rata yang diwawancara juga ngomong gitu Sonic. Tapi ngomongnya pas nyonik bukan. Iya pas Sonic. itu lu tanya siapa aja? Si Lancer. Lancer gue bilang dia bilang juga Sonic. Terus kayak mentor gue juga bilang pas Sonic. Oh iya, soalnya Sonic tuh emang panjang kan, dan kayak persiapannya panjang, pelaksanaannya juga panjang juga, kepanitiaan paling panjang di KMPN kan. Jadi kayak itu ada suka dukanya di situ, terus juga apa ya, seru sih jujur sih. Seru. Ntar lu pada merasakan sendiri lah. Oke. Kan kakak masuk ke PSDA itu perjalanannya gimana, terus kenapa milih jadi staff PSDA? Perjalanannya jujur buka form, tinggal ngisi form ya. Magang nggak? Magangnya gue di Badan Kesenatoran kalau gue. Ya. Kenapa pindah? Karena apa ya, gue pengen, karena itu menarik aja. Jadi karena salah satunya proker tadi social mapping. Gue sebenarnya pengen mencoba melakukan itu. Terus juga ada proker bentar, ada apa lagi ya? Bentar gue ingat lagi. Yang seru tuh gue lupa lagi yang bikin gue pengen kesana. Oh ini di PSDA tuh ada namanya prokernya, gue lupa, cuman itu kayak nanti persiapan untuk penggantian kepengurusan baru. Jadi kayak nanti itu kayak gue pengen mengkritik BPP sekarang aja gitu. Oke. Nah, itu sih paling. Oke. Dan soalnya kayak basically yang kita kerjakan itu kan kaderisasi aktifnya ya. Ya kalau misalnya kaderisasi pasif, gue tinggal ngemanit aja nih di Sonic gitu. Jadi kayak gue pengen mencoba, pengen tahu lah kaderisasi secara dalamnya gimana gitu. Oh udah. Mungkin sekarang pertanyaan dari lu buat ke kita semua. Satu pertanyaan aja. Kalau ada. Iya. Apa ya? Waktu tinggal berapa? Oh udah lebih. Udah lebih. Ya apa lah, biarin lah. Ekspektasi kalian apa saat udah jadi anggota biasa KMPN? Dari lu dulu. Boleh. Ini ekspektasinya kayak ekspektasi untuk KMPN atau Untuk bisa untuk KMPN, untuk diri lu sendiri, atau mungkin kayak lu pengen ngapain aja setelah jadi Ambis gitu? Oke. Jujur kalau gue ekspektasinya dari KMPN sendiri, gue berharap semoga KMPN itu inilah bisa bikin gue nyaman dari situ lah lingkungannya. Karena gue ya kan tujuannya himpunan itu kan nyari relasi gitu. Terus kalau ekspektasi gue begitu gue jadi Ambis adalah jadi aktif aja. Soalnya Seperti apa? aktifnya itu kayak saat ikut badan kepengurusan atau ikut manit aja. Jadi kayak mana ya, bukan anggota yang pasif gitu. Terus sama ya tadi sih udah soal relasi itu bisa dekat sama angkatan atas sih. Ya itu. Oke, lanjut. Ya. Terus kalau gue sendiri sama, gue pengen dapat relasi juga karena dari Sonic Day berapa ya itu yang apa talk show sama Kalatif sama kayak itu kan bilang kalau relasi itu penting banget. Dia gue berharapnya di KMPN tuh gue dapat relasi yang banyak. Terus juga gue pengen aktif khususnya di BSO. Oh apa tuh BSO yang mana? Jujur tertarik sama Aruna atau AYA yang baru. Let's go, masuk Aruna. Masuk Aruna. Ya karena Masuk Aruna. Ayo hati-hati. Tuh lo kalau mau lawan dia tuh. Asalin. Ya. karena gue juga tertarik ini kan. Sebenarnya gue tertarik sama unit Pelmut. Oke. Karena gue tertarik sama kayak mapping desa itu, jadi kayak cari
problem yang ada di desa itu, terus kita tuh harus solve kayak gimana. Nah, gue tuh di Aruna tuh pengen kayak gitu sih. Oh, kalian udah dapat ini belum info untuk apa namanya sekolah sosmas dari Aruna? Belum. Oh, belum. Oh ya, nanti share. Nanti stay tune aja. Oke. Pas magang. Udah sekarang itu tuh. Oke. Ekspektasi gua tuh bisa menemukan keluarga baru, komunitas baru di KMPN lah. Karena sebelumnya itu gua tuh kurang aktif di FTMD, jujur. Terus ya itu tadi ekspektasi gua pas jadi anggota biasa tuh mungkin jadi lebih aktif lagi. Terutama ikut langsung panitnya. Tadi BSO gua tertarik juga, IAA tertarik. Terus mungkin ke ya beberapa subbironya juga yang udah di beberapa Apollo sama Artemis yang diwawancara tuh ada beberapa yang udah menarik gitu. Contoh Karkom itu menarik, Karkom RMB itu menarik. Jadi kayak ternyata ada lah yang ngurusin gituan ternyata di KMPN dan itu tertarik lah buat gue. Mungkin ekspektasinya bisa ke situ mungkin nanti. Oke. Kalau gue pribadi, gue di KMPN berharapnya kayak ketemu orang-orang yang like minded gitu. Jadi kayak sevisi sama gue. Contoh misalnya gue kan suka banget nih sama drone dan pokoknya tentang segala macam. Nah, sebentar dulu. Nah, gue tertarik banget nih sama drone nih dan wahana terbang. Cuman sayangnya gue tuh ditolak sama Aksentara. Dan gue tuh udah bete duluan tuh sama Aksentara kan. Nah, itu dia. Terus gue juga kayak dengar kayak cerita lu tadi kayak pas tahun 17 KMPN justru ngalahin Aksentara. Gue mau banget itu. Jadi gue tuh pokoknya gue tuh pengen ngumpulin orang-orang yang kayak ya sevisi sama gue lah. Terus juga terus juga gue juga kayak berharap dari situ gue bisa kembangin diri gue sendiri gitu. Karena kan gue kan ketok Aksentara, terus gue berharap kayak menemukan wadah yang sama di KMPN gitu. Beliau ini personal. Kalau aku yang paling utama sih mungkin itu memperluas social circle aja sih, jadi lebih banyak kenal, nggak cuma dalam Athena doang tapi juga angkatan atas gitu. Terus ya mungkin beraktivitas bareng kayak I don't know mancing bareng. Tapi ya jujur tertarik. Ntar dibikin KMPN mancing gitu. Iya, boleh. Iya. Bener perkeren. Atau apa main bareng gitu atau proyekan bareng mungkin seperti yang Hilman bilang, bikin drone apapun itu, nyaingin Aksentara. Bukan yang ngalahin. Ya, ngalahin even. Yes. Terus apalagi? PJ-nya ya. Ya. Cari orang-orang Infokan. Boleh, gue juga boleh ikut nih, gue ketolak juga nih. Gua ikut juga. Gua sebagai Aksentara ikut juga ya. Lu juga. Ya. Gas. Ntar anak KMPN ntar pindah ke KMPN semua Aksentaranya. Yes. Terus sakit, ditolak tuh. Ditolak tuh sakit. Iya. Ini biar banyak yang tertarik masuk AI nih. Iya, benar. Nyakin mesin. Exactly. Kayak dua-dua 100 sekian. Apollo 100 anjir. Iya. Jujur, menarik sih itu sih. Terus apalagi ya? Selain itu sih ekspektasi lain aku ya pasti workload mungkin nambah walaupun nggak tahu berapa kan pasti bakal aktif di himpunan gitu. Terus ya udah sih paling dua itu utama, sosial dan kerja juga. Oke. Lanjut. Oke, kalau gue mirip kayak Oma tadi apa sih? Karena emang gue tuh nggak tahu aktif di FTMD entah kenapa, karena mungkin karena gue nggak ngerasa dapet feel-nya gitu. Karena menurut gue tuh 300 orangan itu kebanyakan tuh, banyak jujur. Dan apa namanya kayak dan juga ujung-ujungnya BPA FTM-nya juga itu aja juga. Itu aja juga Gua juga FTM bakal muncul. Ya kalau gue masih ada muncul dikit lah, cuman kayak gue juga nggak terlalu nyaman gitu waktu apa jujur aja waktu gathering aja itu apaan kok ini kayak paling itu gue ini apa nyari teman aduh ini kok di gathering FTM ini kok gue nggak ngerasa gatheringnya sama sekali gitu gitu kayak ya ujung-ujungnya itu aja juga yang mimpin gitu, pengen 1-2 orang gitu lah. Nah, makanya tapi kok di sini malah gue kayak jujur aja ngerasa kekeluargaan ngerasa gitu kayak karena nggak tahu, karena mungkin emang sifat gue yang itu ambang introvert dan extrovert gitu. Kalau terlalu banyak tuh kayak gue nggak bisa ini, tapi kalau di bawah 100 gitu masih oke lah gitu, kayak Athena gitu masih gue bisa aktif gitu lah. Dan kayak apa namanya, dan gue nyaman yang di batas
ini apa namanya tengah-tengah gitu jumlahnya. Ya makanya kayak gue pengen emang lebih aktif di sini gitu dan ngerasa emang dapat feel-nya gitu. Dan juga ya gue mungkin pengen berkontribusi kan gue sama Almel tuh lagi merintis konten gak tau juga gitu. Oh itu yang di IG. Iya. Kok lewat terus gua anjir. Oh iya. Follow. Ntar ke follow-nya. Ya itu jadi itu emang gue ngetis itu emang mirip kayak material kill. Biar orang tuh suka di Gantara karena Jujur ya. Iya. Jadi itu kan anak-anak itu kan pada ini waktu banyak orang tuh yang pengen masuk FTMD tapi awalnya pengen di Gantara cuman setelah itu karena kepleset jadi mesin gitu. Itu banyak tuh. Nah, itu kemarin tuh adik-adik kelas 25 tuh gitu. Tapi waktu lihat konten gue mereka mikir-mikir aduh pengen mesin tuh di Gantara gitu ya. Gitu. Biar di Gantara biar kita itu enggak jadi jurusan buangan gitu lah intinya gitu. Jujur, gua main di USKM gua 2 biji, dia awalnya mau masuk AE. Iya. Cuman mesin semua. Tapi ya buat PR. Gua soalnya kalau nggak datang. Nggak gini, keluarga gua di Bata 5. Oh iya. Dan gua harus stay di Bata 2 kan. Jadi gua ketemu main tim gua tuh pada saat konser doang. Itu pertama kali, bahkan Pas mentorin enggak? Enggak bisa. Kan gua ngurus Bata ya, ngurus Bata 2. Ya, dan itu aduh. Keras banget soalnya pas itu, nggak mungkin bisa dan jauh kan. Kok bisa nyebrang gitu? Iya, jauh banget. Emangnya sebelum OSK nggak ketemu? Nah, pada saat itu sebenarnya gue mau ketemu nih, udah siap nih gue, udah beliin jajan-jajan segala macem. Ditelepon dan lap. Aduh. Kumpul sekarang. Rip. Ya udahlah. Oke, mungkin Arzu. Kalau ekspektasi aku sih bisa ketemu orang-orang yang jago ya. Soalnya ekspektasi orang sama teknik dirgantara tuh orangnya pinter-pinter sama jago-jago. Siapa tahu keikut gitu kan jadi pinter juga sebenarnya. Terus juga bisa ikut pelatihan sama benefit dari campaign, ikut workshop gitu buat ngembangin diri. Ya, ada kok. Oke. Moderator, serahkan kepada moderator. Oke. Ini temen-temen lu yang lain gimana? Yang batch 2. Oh. Oke. Udah. Mungkin ya ini udah lumayan lama jujur. Wah, 42 menit rekor. Oke. Padahal harus minta maaf ke mereka kan. Ya. Oke, makanya karena udah ya cukup berlarut-larut lah, kita cukupkan saja sesi wawancara kali ini. Terima kasih buat Bang Lutfi buat insight-insight-nya. Dari kami pamit dulu. Makasih banyak Bang Lutfi. Bentar. Dipa. Terus Omar. Omar.